Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama podcastnya Kuman. Spesial loh. Ini baru kali ini saya tag kamera di podcast, terus harus minjem bando punya anak saya. Oke, kali ini gantian saya yang jadi host. Terus saya mau mewawancara Pak Mayung nih, founder Kuman juga gitu. Seperti janji saya yang kemarin, kita akan ngebahas tentang gimana sih tips-tipsnya supaya bisa bolak-balik umroh, bahkan dalam setahun bisa lebih dari satu kali gitu ya untuk umroh. Kok nekat banget gitu ya check out tiket gitu ya. Financial planningnya seperti apa gitu. Oke, Pak Mayung silahkan. Ya terima kasih Teh Intan, Bu Intan. Jadi di podcast kali ini gantian ya, dan saya juga ada bajunya baru nih buat podcast. Biasanya baju polos, sekarang hitam putih. Heeh. Kita ngobrolin sesi yang tadi ditanyain Teh Intan ya, Gimana? motivasi gitu kali ya. Oke, oke, boleh kita awali dengan motivasinya ya. Motivasi Mm-mm. untuk sering-sering umroh itu gimana sih gitu? Oke, jadi kalau ngomongin motivasi ya, umroh itu kan sebenarnya kita ada di Mekah, Madinah ya. Mm-mm. Kita motivasi untuk ke Mekahnya apa, motivasi untuk ke Madinahnya apa, karena kan kita juga di sana akan melakukan banyak jackpot gitu ya. Mhm. Kalau kita ke Mekah, berarti ada sebuah privilege sebenarnya. Mhm. Ketika kita sholat di Mekah, kata Nabi, itu spesialnya 100.000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid-masjid kita saat ini di luar Mekah dan Masjid Nabawi, Tanah Haram Mekah ya. Jadi kalau saya hitung 100.000 kali itu sebenarnya suatu angka yang gede banget. Kalau dibagi 365 hari, artinya satu kali sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 273 tahun ya. 3 bulan. 273 tahun, 3 bulan satu kali sholat. Dan Hmm. satu kali sholat di Madinah itu setara dengan 1.000. 1.000 kali Mhm. sholat di tempat lain. Artinya kalau dibagi 365 itu sekitar 2 tahun 9 bulan. Jadi itu angka yang kita nggak akan pernah nyampe dengan umur kita. Umur kita nggak bisa ngebeli itu, termasuk semua apa yang kita punya, harta-harta kita tuh nggak bisa untuk ngebeli itu, kecuali kita belinya sekarang gitu, untuk ibadah di Mekah dan Madinah. Nah, jadi motivasinya adalah kita bisa mendulang pahala yang sangat banyak kalau kita ada di Tanah Haram. Kalau di Masjidil Haram bisa sekali sholat 273 tahun sholat. Belum dikaliin sehari berapa kali sholat. Belum dikaliin kita di sana berapa hari. Gitu, itu baru dari ngomongin sholatnya aja gitu ya. Begitu juga di Madinah. Pasti tentu kita nggak cuma sehari di Mekah, nggak cuma sehari di Madinah gitu kan. Jadi itu sebuah motivasi yang bisa kita sama-sama kejar gitu ya, untuk mendapatkan sebuah amalan yang ganjarannya luar biasa besar gitu dari Allah. Terus motivasi kita juga untuk umroh itu, kalau kalau kata Nabi itu kan dibilang antara umroh ke umroh itu menghapuskan dosa. Sedangkan kita setiap harinya, jangankan setiap hari deh, setiap menit, mungkin kita bikin dosa. Dosa yang nggak kita sadari ataupun yang kita sadari. Dosa kecil, dosa besar. Ya intinya kita harus bertobat kan, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah supaya kita diridhoi Allah. Nah, dengan umroh ke umroh itu kita udah mendapatkan sebuah keutamaan untuk diberikan ampunan oleh Allah dosa-dosanya. Selain itu juga ya menghapuskan kefakiran. Siapa sih yang nggak mau ya dua hal itu, terutama dihapuskannya dosa. Itu kan nggak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah gitu ya. Yang bisa ngapusin dosa itu kan cuma Allah, dan Allah bilang antara umroh ke umroh itu penghapusan dosa. Nah Hmm. terus apalagi Teh Intan, itu mungkin ya yang bisa kita jadikan motivasi untuk bolak-balik ke Tanah Suci, ke Mekah, ke Madinah, karena ada hal-hal yang nggak bisa kita lakukan, nggak bisa kita dapat selain di sana gitu. Jadi berkaitan dengan keutamaan kali ya, Keutamaannya, keutamaan, mengejar gitu. keutamaan berkali lipat untuk ibadah di sana, terutama yang udah ada hadis sahihnya itu kan mengenai sholat ya, terutama sholat Ya, yang dilipat gandakan, juga keutamaan
mengejar pahala umroh ke umroh itu tadi ya? Ya. Oke. Nah, berangkat dari keutamaan itu, jadi apakah umroh ini agak sedikit melenceng dari outline saya, ini sendiri nggak apa-apa ya, Boleh, boleh. mengembangkannya sendiri gitu kan sekarang giliran saya jadi host-nya. Nah, ini tuh apakah umroh tuh menjadi salah satu agenda wajib keluarga atau gimana ya, Pak Mayung? Sebenarnya umroh itu kalau agenda wajib, dibilang wajib tuh enggak. Tapi itu kayak udah jadi bawaan aja ya, pengen gitu. Pengen gitu. Hati teh rindu kalau misalkan terlalu lama nggak ke sana, kayak ada yang menggerakkan hati gitu ya, kayak ada yang ngebisikin gitu, aduh kangen pengen sholat di sana, pengen umroh, pengen ibadah di tanah haram gitu. Jadi ya udah kayak bawaan ya, sebenarnya kita nggak, tanpa kita sadari check out, check out, check out, oh udah berapa kali ya kita umroh, kita nggak pernah ngitung sebenarnya. Tapi ditarget nggak? Nggak Ada pernah ada target nggak? kalau target itu kita dalam konteks doa ya, kita pernah di umroh-umroh sebelumnya berdoa gitu, ya Allah ini nikmat sekali bisa ibadah di tanah suci, pengen dong Allah undang lagi gitu. Jadi begitu kita nyampe ke sana, doanya tuh kayak gitu, pengen diundang Pengen lagi. Jadi kembali lagi. nah awal-awal sih pengennya setahun sekali, pernah lagi Mhm. berdoa, ya Allah semoga bisa dikasih lebih dari sekali Dalam gitu. setahun gitu ya, Dalam heeh. setahun ya bisa 2 kali, Mhm. 3 kali. Ya itu kan Mhm. eh, kita meminta sama Allah di sana, dan ternyata ya Allah tuh maha ngabulin gitu, Nah, maha mengabulkan mengabulkan. doa, Jadi iya. tanpa kita mengagendakan, tanpa kita mentargetkan, tapi kita pernah meminta itu. Nah, tanpa kita sadari ternyata Allah mudahkan. Tiba-tiba ada tiket murah, pas lagi nggak punya duit, duitnya segitu-gitunya, ada promonya murah. Pas banyak duit, bisa juga beli gitu kan. Jadi Oke. macam-macam gitu konteksnya, nggak harus Oke, murah aja gitu. Tapi yang heeh. penting punya duitnya. Pas nggak punya duit, murah gitu. Menarik nih ya. Kan soalnya, paling sering nih teman-teman yang baru mengenal mengenai umroh mandiri, yang mereka sensitif terhadap harga ya, terus, baru juga mengenal kenapa sih kita teh harus umroh sekarang tuh kan kalau gini ya, kita berada pada zaman di mana tren umroh ini nggak lagi tentang orang tua ya. Kalau dulu, dulu itu kan yang umroh tuh biasanya udah yang lansia, udah mereka tuh udah pensiun gitu ya, kebanyakan begitulah kalau nggak tuh udah umur 40 ke atas lah ya, udah dalam tahap ekonomi tuh mapan gitu, udah punya rumah Mm-mm. segala macam gitu. Nah sekarang tuh kan trennya tuh anak-anak muda pun mereka udah banyak yang pergi umroh, apalagi dengan kemudahan umroh mandiri gitu ya, yang kita nggak bohong bahwa budget tuh bisa sangat ditekan gitu kan dengan umroh mandiri. Nah kalau Pak Mayung sendiri gimana nih? Apakah, kan tadi kalau jadi target enggak ya, terus jadi agenda juga enggak, prioritas? Iya Iya, iya ya, jadi berarti ke bawah, ke prioritas ya, alam bawah sadar itu ada heeh, sesuatu yang kita butuhin kita gitu. butuhkan dan kita Mm-mm. harus kejar gitu ya. Mm-mm. Nah, boleh nggak sih spill tips sedikit, umrohnya tuh bagaimana ya kita biar paling nggak setahun sekali deh untuk berangkat umroh. Kalau sekarang kita di teman-teman Kuman tahu ya, setiap Pak Mayung check out tiket kan selalu woro-woro ya, selalu kan di grup kan, ya founder check out tiket gitu kan, dan di tahun ini alhamdulillah founder tuh sampai 3 kali ya berangkat umroh. Nah itu gimana tuh? Masya Allah, Ya tabarakallah, masya Allah ya, alhamdulillah, masya Allah, atas alhamdulillah izin gitu. Allah, Allah Nah mudahkan. itu sering-sering ditanyain tuh sama teman-teman karena mereka tuh pasti kan nanyain anggarannya berapa, terus kita harus nyiapin tiket dulu berapa, terus nanti untuk ini itunya bagaimana kayak gitu. Itu boleh di-spill sedikit nggak ya, apa Mm. ya, tips mengenai mungkin, pengaturan keuangannya gitu Pak Ya, Mayung? oke. Teh Intan, terima kasih Mhm, pertanyaannya. Alhamdulillah ya, semua iya. yang kita dapatkan rezeki itu atas kebaikan dan kemurahan Allah gitu ya. Allah yang mudahin. Nggak ada sesuatu yang kita raih itu selain daripada pemberian dari Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah gitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana sih perencanaannya, bagaimana Mhm, sih alokasi keuangannya? Ya tentu kalau kita mengagendakan, pasti kita nyusun anggaran. Kalau kita mhm, mentargetkan, maka kita juga akan eh, merencanakan gitu secara detail dalam setahun sekali, tiket itu berapa kira-kira, sama total-total jatuhnya berapa, maka kita harus nabung berapa, kan gitu kira-kira ya. mhm. Kalau kita nargetin nih setahun sekali, setahun 2 kali, atau 2 tahun 1 kali,
Kalau ditargetkan mungkin begitu, apalagi kalau namanya diagendakan, itu kan ada agenda, ada planning, ada milestone gitu ya, Mhm. terencana. Nah, sayang sekali saya tidak begitu. Jadi, karena tadi pertanyaan sebelumnya adalah apakah ditargetkan, apakah diagendakan, ya itu hanya dalam sebuah konteks, batin saya memohon kepada Allah, pengen begitu. Jadi hanya dibawa dalam doa gitu ke Jadi, Allah. hanya sebatas prioritas ya, Hanya bukan target sebuah atau agenda. kebutuhan, prioritas, iya Heeh. bener prioritas. Prioritas ya berarti Heeh. maksudnya gini loh Pak Mayung, biasanya tuh kan teman-teman tuh mereka harus bener-bener rapih ya. Jadi Mhm. tertarget misalnya kita, "Oh saya kayaknya baru punya uang segini nih, jadi Oke. saya mau umrohnya tahun depan aja. Terus saya sekarang harus nabung kan kira-kira saya harus nabung berapa ya?" Kayak gitunya loh Pak Mayung. Nah kalau Pak Mayung nih Mhm. yang gimana nih gitu? Kalau Jadi saya gitu pengaturan ya, iya pengaturan keuangan ini gimana ini versi gitu? saya ya. Mhm. Ini versi saya yang mungkin, ada yang, mirip atau cocok, ada juga tentu banyaknya enggak gitu ya. Kalau saya emang dalam menjalani hidup itu prinsipnya, hidup untuk hari ini. Dan saya saya punya pemahaman bahwa rezeki itu seirama dengan umur kita. Jadi rezeki itu berhenti ketika ajal kita udah datang, gitu aja. Jadi selama kita bernafas, selama kita sujud, selama kita beribadah sama Allah, selama kita bertakwa, itu rezeki akan datang, akan ada terus, akan ngalir terus. Dan alhamdulillah ada aja ya, memang nggak selalu selamanya enak gitu. Ada aja Mhm. naik turunnya, ada aja ujiannya gitu ya. Nah, jadi karena tadi nggak ditargetkan, nggak diagendakan, cuman sebuah prioritas dan sebuah kerinduan jiwa hati kita pengen ke sana. Jadi emang tipsnya ketika kita ada rezeki, ketika itu juga ada tiket promo misal, ya berarti cukup nggak buat beli tiketnya? Kalau misalkan cukup ya beli. Kenapa harus banyak berpikir nanti hotelnya di mana, berapa, terus transportnya gimana, visanya gimana? Toh misal nih ya, kalau misalnya kita hari ini ada tiket promo 5 juta PP, itu kan sangat make sense ya, nggak akan mungkin terulang lagi. 10 juta ke bawah deh kalau saya bilang. Saya eh, akan ngambil kesempatan itu selama saya belum punya tiket umroh misalkan, untuk tahun hijriah depan belum punya tiket umroh, ketika ada kesempatan tiket promo misalkan berapa rupiah yang kira-kira kita apa ya bela-belain ya mau check out, duitnya ada nggak? Oh ada, ya udah check out aja dulu tiketnya, toh berangkatnya masih beberapa bulan lagi gitu ya. Jadi pusing untuk hotelnya jangan sekarang, kan porsi pusingnya masih ada buat yang lain gitu. Jadi Oke. pusingnya ntar aja gitu. Dan selain itu nggak bab pusingnya yang menjadi sebuah hal besar itu adalah Allah pasti bantu sih gitu. Jadi kalau misalkan sekarang punya duit untuk check out berlima, pas-pasan, habis itu besok sisa dikit gitu ya, ntar hotelnya gimana? Insya Allah, Allah akan ngasih rezeki untuk sisanya. Allah akan Menggenapkan menggenapkannya sisanya gitu. gitu ya, oke. Oke, kita lanjut Pak Mayung? Oke, kita lanjut Oke, ya. tiket berapa yang harus kita bela-belain untuk check out? Mm-mm. Apa indikatornya apa gitu ya, Iya. harga tiketnya berapa? Ya, Nah, oke. Jadi pertama tadi tiket berapa sih yang harus kita bela-belain ya? Kalau mhm, versi saya untuk sekarang nih, untuk sekarang ketika kita dapat 9 juta dan ke bawah itu worth it untuk di check out dari Jakarta gitu. direct? Direct ya, kalau Oke, direct Garuda atau Saudi 10 juta dan ke bawah itu oke. Karena dan harus dibela-belain tuh iya 10 juta ke bawah? kalau saya konteks Oke, bela-belain tuh gini, kalau misalkan teman-teman belum pernah umroh sama sekali nih ya, misal gitu, udah lama menyimpan rasa kangen pengen umroh dan mhm. ibadah di tanah suci. Tiba-tiba ada tiket 10 juta ke bawah. Menurut saya kalau teman-teman punya tuh duitnya untuk beli tiket doang minimal, itu silahkan bisa di check out. Tapi balik lagi, tanda kutip ya, ini kenekatan ini bukan sekedar nekat ya, tapi harus dilandasi dengan percaya. Percaya sama Allah, iman. Jadi kita harus imannya dulu.
yakin dalam konteks tawakal, dalam konteks ikhtiar, dalam konteks rezeki gitu ya. Kita harus menyempurnakan itu dulu, baru kita bisa melangkah di step-step yang tanda kutip mungkin kayak nekat gitu. Padahal itu kan lebih ke kita yakin ya. Kalau Dan orang pondasi kali ya, pondasi ya. bahwa umroh itu adalah undangan dari Allah gitu ya. Nah, Nah, betul. pondasinya di situ ya. Selain kita juga yakin bahwa Allah akan memudahkan segala langkah kita untuk menuju ke Baitullah gitu ya. Ya, Oke. Jadi tadi saya simpulin 10 juta ke bawah ya. Kalau misalkan transit mungkin karena sekarang kan banyak pemayung tiket transit itu tuh kayak 7 juta, 8 juta gitu. Itu masih mm. oke nggak tuh? Kalau start KL misalnya ya, kalau start KL, Enggak, kalau misalkan Jakarta tapi transit di mana gitu. oh Kayak transit iya, Singapura Scoot kemarin atau uh, misalnya transit di apa Oman tuh. mm. Nah, kayak gitu gimana tuh? Iya sih kalau untuk saat ini tiket tuh lagi mahal ya, lagi jarang promo nih ya. Tahun 2025 awal ini kita nggak nemu lagi, belum nemu sih tepatnya. Mhm. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu yang 10 juta ke bawah itu adalah harga-harga yang udah cukup seksi, semakin ke bawah semakin seksi gitu. Jadi kalau misalkan nemu ya analisis masing-masing ya. Kalau misalkan ada transit, transitnya berapa lama, apalagi kalau startnya dari luar negeri atau transitnya lama di KL-nya atau di Singapurnya atau di mana dan mengharuskan kita mengeluarkan akomodasi itu kan bisa berhitung juga ya untuk hal itu mah gitu. Jadi yang menentukan itu worth it atau enggak, saya tanpa mikir misalkan ya kalau kalau misalkan tentu ya orang juga nggak akan mikir ya kalau 5 juta ke bawah pasti nggak mikir sih gitu. Tapi harus siap dengan resikonya karena sekarang banyak juga tiket-tiket yang error fare yang tiba-tiba di reschedule atau di refund, harus siap dengan hal-hal yang Mhm. seperti itu. Tapi intinya 10 juta ke bawah adalah sebuah angka yang udah menarik karena jauh lebih murah daripada harga-harga yang didapatkan dari booking grup ya yang Oke. 14 juta, 15 juta seperti itu. Jadi mungkin 10 juta ke bawah itu kalau misalkan transit kita harus harus juga menghitung biaya penyertanya ya. Mm. Misalnya kayak kita pesawat ke sana atau kita di sana harus butuh visa atau enggak di tempat Nah, transitnya kayak betul gitu ya. sekali. Oke. Kita pertimbangan analisanya ke situ juga. Next Oke. step setelah kita berani gitu. Oke. Nah, kalau mengenai itu tadi Pak Mayung, kenekatannya, Hmm. indikatornya apa tuh gitu? Apakah benar-benar misalnya, wah ini tiket worth it banget nih, tapi cuman punya duit segini-gininya gitu. Nah itu langsung semua dihabisin atau gimana? Kondisi Pak Mayung sendiri deh yang pernah dilakukan tuh paling nekat seperti apa angkanya? Gambaran angkanya seperti apa? Kalau nekat ya pernah ngabisin duit ya buat bela-belain buat umroh bawa keluarga kayak gitu. Cuman punya buat beli tiketnya doang, belum kebayang nanti sisanya kayak gimana. Ya habis itu juga duitnya mungkin bisa dibilang sisa dikit banget gitu ya. Yang itu kalau kita perhitungkan secara logika manusia, mungkin tidak akan menghidupi kita sampai 1 bulan ke depan ya. Nah, Mm-mm. mungkin kita juga nggak akan kebayang bulan depan bagaimana dengan sekolahnya anak-anak, bagaimana harus bayar sekolah Ya, anak-anak, minggu depan kita harus bagaimana makannya gitu ya. mm-mm. Mungkin nggak sampai gitu. Jadi benar-benar nominalnya itu mepet sekali dengan nominal tagihan tiket Ya, semuanya gitu jadi ya. bismillah Pernah aja. ya itu ya dilakukan ya? Ya, alhamdulillah Allah pernah ngasih kesempatan kayak gitu. Oke. Nah, dengan kenekatan yang kayak gitu tadi tuh, ada nggak pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan gitu sama Pak Mayu? Ya entah itu apakah di situ ada bener-bener keajaiban Allah datang nih gitu, Mm-mm. atau Pak Mayu yang ngerasa gimana bener-bener nyaris nggak berangkat atau gimana? Nah ada nggak sih Pak Mayu pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Iya, Karena kan duitnya mepet banget ya gitu, mm-mm. dan pernah juga loh kita mengalami bahwa kita nekat check out tiket yang kita sebulan lagi belum tahu untuk kehidupan rumah tangga aja kan seperti apa, jangan kan sebulan lagi, kayak beberapa bulan ke depan tuh juga kita nggak bisa memprediksi karena waktu itu lagi sepi juga usahanya gitu kan ya. Nah itu Iya, gimana tuh Pak Mayung, nekat aja ya. tuh gimana tuh ceritanya? Kita pernah sih ngalamin kayak gitu. Jadi em, kita cek out tiket, terus pede aja, yakin aja, pasti ada pertolongan Allah kok. Biasanya dari yang udah-udah tuh 2 bulan sebelum, 3 bulan sebelum, alhamdulillah ada rezeki dikit-dikit ngalir-ngalir, bayarin ini itu kayak gitu ya. Tapi pernah juga sih suatu waktu itu di tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, em, kita itu sampai H-3 bener-bener kayak masih hopeless kayaknya nggak jadi berangkat nih dari H-7, wah nggak ada uang masuk nih,
H-5 nggak ada uang masuk nih, H-4 nggak ada uang masuk nih, H-3 coba kita masih usaha yuk, H-3 nih, bener-bener nih ya, kita baru cuma pegang tiket doang, belum ada visa, belum ada buat semuanya, dan kita juga nggak yakin karena mau di mana ntar di sananya gitu. Alhamdulillah sih di hari ketiga itu kita berdoa, kita ikhtiar, dan kita mengembalikan gitu ya bahwa umroh itu adalah undangan Allah. Jadi ya ketuk lagi Allahnya, ya Allah kalau emang ini saya nggak diundang ya udah hamba ridho gitu. Hamba ridho, kan namanya takdir, kita harus ridho ya gitu. Terus kalau memang engkau beneran ngundang saya, mohon dibantu ya Allah, dilancarkan, dimudahkan gitu. Sampai di hari ketiga itu kita masih ini aja sih, belum ada bayangan, tapi kita yakin Allah ngundang, tapi udah nyampe di titik bahwa kita tuh ridho kalau nggak jadi berangkat. Kita terima takdir Allah kalau emang udah sampai di sejauh ini, baru cuman punya tiket doang, akhirnya nggak jadi berangkat, kita udah pada titik harus ridho gitu, harus ikhlas gitu ya, menerima itu. Dan alhamdulillah ketika Allah ketika di titik ujung gitu rasanya udah di ujung tanduk gitu ya, kalau jurang tuh udah mau tinggal jatuh gitu. Nah di titik seperti itu biasanya Allah ngasih pertolongan-pertolongan tak terduga, dan alhamdulillah itu menjadi sebuah rezeki yang tidak terduga. Tiba-tiba aja ada sebuah rezeki yang nilainya gede banget dan bisa membiayai kita untuk melanjutkan Umroh dan perjalanan umroh juga itu. untuk bekal keluarga yang ditinggalkan selama Iya, kita umroh gitu ya, alhamdulillah gitu. alhamdulillahnya gitu. Jadi Jadi memang setiap kita check out tiket itu memang harus selalu juga sedia bahwa kita ada kemungkinan untuk tidak berangkat gitu ya. Karena ya kita memang kalau misalkan check out tiket itu udah mepet kondisinya, kita kalau bilang mepet tuh emang beneran mepet dan nggak tahu prediksinya ke depan, nggak punya proyeksi akan ada masih gaib, income apa masih goib ya gitu ya. gitu ya. Karena kita sendiri adalah backgroundnya pengusaha, beda sama teman-teman yang misalnya punya gaji tetap gitu ya. Iya. Kalau gaji tetap mungkin lebih mudah dihitung ya, Iya, itu berhitungnya gitu. kondisinya kita itu nggak punya, itu dalam konteks nggak punya deposito, nggak punya Hmm, tabungan, nggak punya emas untuk digadai, dan ya nggak punya aset liquid yang bisa dilikuidkan gitu. ya gitu Nah, terus ya. satu lagi Teh Intan, Hmm. ada sebuah kebalikan ya. Biasanya kan kalau orang pulang umroh tuh ya, orang pulang umroh itu jadi punya banyak keberkahan, rezeki yang melimpah gitu ya. Allah Allah limpahkan rezekinya, itu kelihatan biasanya ya. Tiba-tiba jadi ganti mobil atau beli mobil baru, Upgrade mobil, upgrade mobil, upgrade rumah gitu ya. heeh, Heeh. punya uang jadi banyak, usaha jadi nambah buka cabang gitu ya. Itu kan sesuatu yang mungkin mainstream ya. Allah itu janji Allah gitu untuk melimpahkan rezeki, kan menghapus kefakiran juga. Tapi pernah gitu kita pulang umroh karena saking nekatnya, beli tiket buat banyakan, habis itu umroh di bulan yang sangat mahal, peak season, dan bawa banyak keluarga, dan kita juga pengen di pelataran sampai bela-belain sebegitunya. Pulang-pulang ya itu kebalikan tadi, ternyata di sana sih kita berdoanya ya Allah mohon mudahkan, lancarkan, dan segala macam ya, kita udah kebayangnya pulang-pulang rezeki melimpah nih gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata yang Allah berikan adalah kelimpahan rezeki dalam konteks yang lain. Jadi kitanya sering sujud, sering menangis, sering meminta, karena ya pulang-pulang mobil jadi harus dijual. Habis itu beli lagi, jadi istilahnya dari yang sebelumnya bagus jadi yang di Secara mata bawahnya gitu. manusia downgrade gitu Secara mata ya, manusia gitu. downgrade, tapi Downgrade sejatinya itu adalah bentuk Allah lagi menggembleng keimanan, keimanan ketawakalan kita. kita, keikhlasan kita. Ikhlas nggak sih untuk ngerjain ini semua teh yang kemarin kamu bela-belain sebegitunya teh, emang ikhlas nggak sih gitu untuk menghabiskan hartamu itu gitu. Ya mungkin Ya, itu bentuk Allah menguji kita ya, dan ya, ujian tiap orang kan akan beda-beda gitu. beda-beda. Ujian tiap orang tuh akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang ia yakini dan bagaimana level keyakinannya terhadap hal yang ia yakini tersebut. Gitu ya Pak Mayung Iya, ya. Gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dan ini definisi rezeki lagi ya. Rezeki itu Mm-mm. kan beda-beda ya. Ada yang mendefinisikan rezeki itu adalah berbentuk uang, kesehatan dan segala macam. Nah, bagi kita rezeki paling tinggi itu adalah iman gitu ya. Betul. Jadi Nah, jadi bagaimana mm, ketika kita mendapatkan kondisi yang
secara fitrahnya kita manusia kita nggak suka gitu dengan kondisi Iya. tersebut, tapi ternyata batinnya tuh lebih butuh kondisi itu ya, rohnya lagi Iya, butuh gitu ya. Nah, curhat. jadi ketika Allah berikan kesempatan untuk sampai pada rezeki tersebut ya kita tetap harus bersyukur gitu Iya bener, ya, harus Pak tetap Mayung ya. bersyukur. Pesen sebenarnya pesen, karena mungkin Pesan, yang seperti oke. itu nggak cuman saya, di sini kan banyak juga bapak-bapak lain, Tapi atau mungkin mungkin kebalikannya istrinya yang begitu gitu. Tapi mungkin saya juga mengamati ada juga loh tipe-tipe yang mungkin lelakinya itu dia nekat gitu, pengennya tuh bisa nekat tapi nggak disupport sama pasangannya, Mm. akhirnya ya jadi masuk ke logika lagi gitu. Nah untuk kayak kayak gitu punya pesan nggak Pak Mayung? Punya Enggak, tips nggak? saya sih nggak berani ngasih pesan buat mereka, tapi pesan buat saya sendiri ya. Mungkin kalau saya beberapa kali emang kayak gitu ya, selalu diajak dengan logika gitu. Tapi kan kita cuman manusia ya, otak kita kan segede ini, kecil gitu. Sedangkan masalah itu mungkin nggak bisa kalau diselesaikan cuman oleh kapasitas otak kita doang, kepala kita doang, logika kita doang, nggak bisa. Jadi emang setiap hal-hal yang di luar kapasitas kita udah selayaknya dibalikin lagi. Kita minta tolongnya sama Allah gitu. Nah, tapi gimana tuh Pak Mayung caranya? Kadang tuh kan karena namanya rumah tangga itu kan pasti ada yang dominan ya gitu antara suami dan istri. Bagaimana misalnya tidak sejalan dengan pasangan tuh keyakinannya. Jadi itu yang akhirnya membuat kita goyah gitu loh Pak Oh Mayu. Nah iya, itu gimana sih tipsnya supaya bisa tetap teguh aja gitu, dan harus apa kayak ya udah istrinya yang ikut sama suaminya gitu. Nah itu gimana gitu tipsnya kan nggak semuanya bisa kayak gitu tipsnya tuh itu gitu. nggak ada lelaki yang hebat, nggak ada suami yang hebat. Jadi semua itu Allah yang kasih, Allah yang mudahin. Jadi ketika kita ngerasa udah puyeng, udah digoyahin nih keyakinannya sama istri, selalu ditanya, emang iya keyakinan kamu kayak gitu, bisa gitu dengan keyakinan kayak gitu ya. Sedih sih ya di satu sisi, tapi gak bisa, kita harus misalkan apa ya, secara frontal ngajak istri untuk ikut keyakinan kita kan nggak bisa kayak gitu ya. Yang bisa kita lakukan cuman berdoa, ngadunya sama yang punya istri aja gitu. Istri kan yang punya Allah, jadi kita curhat aja sama Allah, ya Allah ini keyakinan saya bener nggak sih? Kalau bener mohon dikukuhkan, diteguhkan. Kan itu keyakinan itu sesuatu yang paling besar ya nilainya di sisi Allah, yang paling berharga, yang paling eh, ya itu yang bikin manusia bisa masuk surga karena ridhonya Allah atas keyakinannya gitu. Ya jadi tadi Teh Intan nanya ya, eh, kita umroh tuh kadang bukan masalah duit aja ya, istilahnya Mhm. nekat karena nggak punya duit atau nekat karena pas-pasan, kan nggak selalu di situ domainnya. Kita juga pernah duit ada, tapi kesempatannya nggak ada misalkan karena lagi pandemi contohnya yang Mhm. kemarin kan nggak bisa umroh. Nah, ketika dibuka pertama kalinya kesempatan untuk umroh itu waktu itu di bulan November November ya, tahun keberangkatan 2000, pertama tahun keberangkatan pertama 2020. 2020 ya November. Nah Masih uji itu coba pertama. kita tuh udah saking kangennya ya gitu, udah lama nggak pernah umroh karena emang ditutup nggak bisa ke sana. Jadi waktu itu kalau ngomongin duit mah kita lagi bukan kondisi yang nggak ada gitu ya, Ada. ada. Dan waktu itu memang kondisinya itu kita lagi mau pergi mudik ya, mau pergi mudik ke Mhm. kampung halamannya Intan di Jawa Timur. Udah di jalan tol, ingat banget lagi Mhm. nyupir nih, Mhm. KM berapa? 97 ya? KM Iya, kalau 72, sekitar ya, sekitar KM itu. 72. Pokoknya belum lewat ini, belum lewat Purwakarta. Heeh, kita di KM 72 kalau nggak salah. Kita udah mulai, Kak, oh ini ada tawaran nih, umroh katanya. Wah, kok bisa? Emang bisa? Iya, ini umroh, bla 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 gitu diceritain. Serius? Kayak gimana? Tapi kita harus tes PCR dulu katanya ke Mhm. Ancol. Serius, berangkatnya kapan? 2 hari lagi katanya gitu. Enggak, Hah? besok. Oh besok berangkatnya? Heeh. Serius? Terus kita harus PCR kapan? Terakhir hari ini. Ah, kita kan Sekarang. mau ke Madiun dan kita belum melewati apa, gerbang tol yang ke kirinya Jakarta, ke kanannya ke Cikampek apa? Ke Cirebon. Nah, kita Mhm. kan masih di KM 72. Ngobrol terus kita pikir-pikir, bawa anak nih. Bawa anak banyak semua dibawa karena mau mudik gitu, bawa koper juga karena mau mudik.
tiba-tiba nih ada penawaran kayak gitu ya, Mm-mm. namanya prioritas, namanya kita udah kangen banget, oke lah kita ke Ancol sekarang Dan yang gitu. seru adalah waktu itu harus bawa dokumen paspor. Hmm. Itu tuh pas banget paspornya ada di mobil ya kita bawa. Padahal Iya. kita apa kebiasaan gitu biasanya kalau kita pergi jauh tas dokumen tuh kita nggak bawa gitu Iya. kan. Kita titipin ke rumah mamah ya biasanya gitu. Heeh. Itu kok ya pas banget dibawa gitu ya. Iya, qadarullah ya, dan ya Lucu. itu kayak lagi diuji aja sama Allah gitu ya. Kita Mm. mau tujuan A, tapi tiba-tiba dalam waktu yang sempit dikasih kesempatan untuk mutusin, ya kita langsung ambil karena namanya tujuannya untuk Allah. Jadi langsung kita ambil gitu. Kita ambil langsung ke Ancol, kita tes swab, dan kita habis itu pulang lagi ya ke Bandung dengan Mm-mm. harapan kita dapat porsi, karena sebenarnya ini porsinya sedikit gitu katanya, nggak semuanya bisa approve gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dalam perjalanan pulang dari Ancol ke Ke Bandung udah di tol Bandung. Pasteur tuh, inget banget. Intan koordinasi, Kak, kayaknya kita nggak dapet nih, Nggak dapet gitu. kursinya, Nggak nggak dapet dapet seatnya, seatnya, udah nggak dapet seatnya, habis seatnya gitu, habis kan. Tapi kita heeh. juga belum tahu hasil PCR-nya gimana, dan terus diikhtiarin kalau seandainya besok jadi berangkat, Intan lagi hamil. Harus pakai surat Harus pakai surat dokter. dokter. Tapi ketika itu kita udah di tol Pasteur, kondisinya ya mungkin kalau orang bilang udah 80% tuh nggak berangkat, gagal. Iya. Karena yang megang kuotanya dia bilang, siap-siap ya kamu nggak dapet nih kuotanya gitu. Mm-mm. Tapi kita saat itu masih memelihara keyakinan kita Keyakinan. bahwa kalau kita yakin, ikhtiarnya maksimalin deh, jangan nanggung. Karena kalau kita nggak ngemaksimalin, ternyata kesempatan itu datang kita nggak siap gitu. Jadi makanya malam itu juga kita langsung ke dokter ya. Ya, ke dokter dan minta surat izin Minta untuk surat terbang terbang. buat ibu hamil, dan habis Mm-mm. itu kita ada lagi ikhtiar yang harus kita lakukan. Seandainya besok emang jadi, maka kita harus berangkat subuh ya, Jadi dan belum kita harus packing. packing malam-malam. Ini packing nggak ya, soalnya nggak yakin juga gitu, tapi ya Mm-mm. udah, lagi-lagi kita ikhtiar aja dulu, Bismillah. Kalaupun nggak Mm-mm. jadi terbang, kita harus ikhlas, dan Allah menilai ikhtiar kita, dan akhirnya kita Iya, packing. akhirnya kita Terus packing. juga kita nggak tahu ya ini berangkat atau enggak nih, tapi ya Heeh. udahlah berangkat aja ke Jakarta Enggak, gitu. kita awalnya tuh Hmm. tahu dikasih tahu bahwa ada seat sisa nih, Hmm. kita bisa ikut gitu. Jadi kita berangkat ke Hmm. Jakarta. Cuman visa dan hasil PCR belum Belum keluar. keluar gitu. Jadi berangkat dulu aja ke Berangkat dulu, bandara. oke. Katanya oke, udah kita Akhirnya berangkat kita ke berangkat ya. bandara. Ngejar flight yang harusnya waktu itu jam 10 ya kalau nggak salah ya Heeh. gitu. Jam 10 pagi. 10 pagi, Wow, 10 dan pagi kita apa jam 11 ya, pokoknya sekitar subuh ya berarti kita. kita dari subuh kan. Nah, terus sampai sana ternyata visa dan PCR-nya belum ada untuk Belum yang ada visa. kita. Hebat ya, itu mau Heeh. umroh tapi visa belum terbit. Iya, pada zaman itu memang visa umroh itu masih yang harus cuma 14 hari apa sebulan ya Hmm. maksimal gitu. Jadi dan penerbitannya itu cuman 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Karena Hmm. itu kan juga kemarin mepet ya gitu. Jadi kita Nah visa terus emang ya kita belum udah di ada. bandara dengan kondisi dianterin orang tua ya. Jadi Mm-mm. Mah, kalau misalkan nggak jadi berangkat, tungguin dulu ya di rumah saudara yang di Bekasi gitu. Siapa Mm-mm. tahu nggak jadi berangkat, nanti kita pulang. Tapi ya kita nyampe bandara kaget juga, oh visa belum ada, PCR belum ada. Terus bertahap, setiap menit, setiap 30 menit itu kan ada rilis ya. Dina Melinda, Abdullah Mubarak, Ahmad Dahlan, Abdul Aziz Ridho. Ada visa yang keluar atas nama ini, tapi PCR-nya belum, jadi nggak bisa ke boarding. Ada yang udah lengkap visa sama PCR negatif, masuk ke boarding. Semua rata-rata udah pada masuk, Kita kita belum. belum. Sampai di titik bagasi kita yang udah ikutan ngantri dicopot. Iya bang, ini ya. Iya, dua itu. Diamanin aja takutnya ke bawah nanti. Bagasi kita Labelnya. udah dilabelin ya Mm-mm. sebenarnya, karena kan konteksnya sedang menunggu ya. Sedang menunggu. Seat udah ada, Iya. visa belum ada, PCR belum ada. Jadi bagasi sama orang Saudi ya udah masukin dulu, kita Masukin timbang, dulu. kita check inin dulu. Boarding pass mereka tahan karena belum ada visa sama PCR. Sampai di last minute itu emang udah dibilang bahwa ini udah terakhir ya, kita nggak bisa tunggu lagi.
di-offload lah Bagasinya. bagasi kita, disobek gitu, tag bagasi Sobek, kita. tag Nah, di bagasinya. titik itulah kita udah mulai ngerasa segala ikhtiar. Sebelumnya tuh kan kita ikhtiar yang kontak sana sini gitu kan. Sampai di titik yang tadi kita udah di-offload, udah kita harus ridho nih kayaknya, sampai banyak-banyakin istighfar gitu ya. Ya Allah, kalau emang bukan waktunya berangkat, kita terima, kita ikhlas gitu, ridho sama ketetapan Allah. Tiba-tiba last minute gimana? Tiba-tiba last minute itu kita dapat visanya, terus kita diterima, tapi PCR-nya PCR-nya belum. heeh, Nah, terus kemudian pengumuman dari maskapai udah selesai di close, gate close, kita nggak bisa terima nggak bisa check-in lagi, nggak lagi bisa karena check-in gate close lagi, heeh, katanya. gate close. Jadi udah untuk Wah, udahlah yang ketutup ya ketutup kesempatan ya, mau kesempatannya umroh. udah ketutup. Visa Nah, udah ada, PCR belum, gate close gate gitu. close, tapi, kayaknya nggak nyampe 5 menit kemudian PCR keluar, Tiba-tiba rilis PCR kita heeh, atas nah nama Intan dan Mayung kita mencoba untuk ke, counter ke check-in counter. lagi Kata gitu. mereka nggak bisa ya, Kata mereka tutup. awalnya nggak bisa, tapi nggak nyampe selang 1 menit tuh tiba-tiba, kebuka Bu, gate-nya gitu, jadi masih bisa check-in nih gitu. Boleh deh ini Boleh deh diusahain, nih tapi mereka diusahain, konteksnya itu ngehubungin dulu yang di Jeddah kalau nggak salah. Waktu itu heeh, saya yang di gitu. depan counternya kan, udah nggak bisa Pak, tapi kita coba dulu ya. Wah, dibilang kayak gitu kan ada fase menunggu, wah itu bener-bener udah berserah diri lah Deg-degan sama banget, Allah. heeh, Ya Allah gitu kita ya. ridho deh, tapi tolong dong bantuin ya Allah gitu, semoga Allah bukain gitu. Akhirnya dibukain dan kita adalah orang terakhir ya waktu itu Iya, sampai. Bismillah, ini kita sedang menuju ke boarding, alhamdulillah bisa masuk, udah ada tiket, udah ada paspor. tuh lari-lari mengejar gate untuk boarding ke pesawat, gitu. Iya, yang nyaris gak berangkat, alhamdulillah Allah berangkatkan. Ini tiketnya, paspor, dan udah kosong. Ini gate 8, itu pesawatnya. Oke. Gitu, jadi itu kondisinya emang nyaris gak berangkat itu dari hari pas datang kesempatan, malam-malamnya, besoknya pas udah di bandara. Bahkan ya berkali-kali lah nyaris gak berangkat, padahal bukan perkara gak punya duitnya gitu. Iya, Duitnya mah ada, tapi ya di situ Allah menguji keikhlasan dan tawakal kita iya gitu. gitu ya. Jadi, ujiannya itu bertubi-tubi ya, kayak dipingpong gitu ya sama Allah tuh ya, dan Mm-mm. ngerasanya ini tuh memang bener-bener ini mah Allah nih udah gitu, karena kita Ya, udah segala ikhtiar gitu, duit ada, terus PCR udah, visa udah gitu, tapi ya qadarullah seperti itu ya Allah ini jadi itu memang ya tiba-tiba gate dibuka itu juga kan kuasa Allah iya, ya, jadi siapa lagi gitu. clue-nya bahwa kita ngerasa bahwa ini adalah pertolongan Allah itu adalah timing ya. Kalau Mhm. emang Allah nggak nolong sih kita nggak dapet timingnya. Mungkin udah close atau pesawatnya udah terbang kan. Udah. Alhamdulillah sudah naik di Saudi Airlines. Sayapnya. Apa tuh perjuangan kita itu sebenarnya mah akan selalu diganjar dengan kebaikan sama Allah gitu. Iya. Kalau buat saya pribadi sih sebenarnya pengalaman umroh yang waktu saat itu tuh benar-benar menghadirkan keyakinan tersendiri kepada Allah bahwa umroh tuh memang benar-benar udah haknya Allah gitu. Jadi apapun yang kita ikhtiarkan, yang kita lakukan untuk menjemput undangan Allah itu tuh nanti jadi atau enggaknya tuh udah hak prerogatifnya Iya, Allah gitu. Jadi hak kita Allah untuk ngundang ya. Heeh, gitu. Jadi Mm. kita tuh hanya bisa berikhtiar, tapi nanti hasil tuh ya udah itu haknya Allah gitu. Mau kita jadi atau enggak itu haknya Allah gitu. Jadi yang penting ikhtiar aja dulu gitu. Itu tuh bener-bener jadi pelajarannya di titik itu karena kita pernah di titik itu tuh bener-bener yang sampai kayak gitu kondisinya ya. Sampai bener-bener last minute banget bahkan jadi peserta terakhir untuk masuk ke pesawat Ya, gitu. Masya Allah, Gitu, tabarakallah. ada Oke. lagi sih ya pengalaman lain yang waktu kita ketipu tuh kemarin di Mekah. Itu Iya. juga menjadi satu tamparan lagi ya buat kita, Mm. bukan tamparan ya, maksudnya mengingat Allah gitu, kebesaran Allah bahwa kita tuh waktu mau berangkat, nggak ada bekal gitu ya ibaratnya, cuman bekalnya tuh seada-adanya, terus tiba-tiba Dan kita pengen menjamu dengan yang terbaik, heeh, ya makanya karena waktu pesen itu bawa hotel yang keluarga ya, bawa mm, keluarga dan bawa titipan dari kuman gitu ya yang kita, mm, mau umrohkan gitu kan. beasiswa umroh Beasiswa Kuman umroh kuman yang waktu dan itu kita, nge-handle
akomodasinya gitu kan ya Iya. selama di sana gitu. Nah, Nah, awalnya kan udah pakai settingan kita akomodasinya ya udah yang sebisa-bisanya aja karena emang bekalnya nggak banyak gitu, mm-mm. bekalnya pas-pasan. Tapi alhamdulillah qadarullah tuh sebulan sebelum berangkat ya kira-kira Semakin ya. mendekati Allah berikan rezeki. Yang begitu Mm. melimpah dan akhirnya Ya kita udah deh nekat kita pakai hotel yang pelataran aja gitu ya, yang bagus. gitu. Dan kalau kita ngambil hotel pelataran, rezeki yang tadi tuh habis juga gitu. Habis, Dan buat di bener-bener sana nggak ada habis, lagi gitu ya. bener-bener habis Ya kan udah deh, kita kita bismillahin gitu Bismillah. untuk memberikan apa, fasilitas yang terbaik untuk orang-orang yang terbaik ini Ya, gitu untuk kan, keluarga, gitu. untuk Untuk orang tua, keluarga, untuk dan untuk penerima mhm, beasiswa umroh tadi iya, adalah Ustadz Hafiz gitu ya. Kita pengen ya heeh, udah deh, harta kita yang kita punya sekarang habisin deh buat sebuah akomodasi yang terbaik buat mereka. iya. Kita masuk, di kanan ada toilet. Di sini ada dapur. Ke kamar. Wah, Masya Allah kamar. Nah, ini view Masjidil Haram. Gitu. Dan kita, sebelum memesan itu tuh kayak udah due diligence banget ya, kayak udah, Mm-mm. ya maksudnya sebagai sebagai manusia gitu ya, ikhtiarnya tuh kayak udah maksimal gitu Iya, ngerasanya, udah, mencari sana sini, terus ngeverifikasi sana sini gitu, si terus kayaknya agennya, brokernya gitu ya, heeh, gitu ya ternyata, amanah enggak gitu amanah ya, enggak udah gitu cek kan, sana sini. kayaknya verified dan nggak ada daftar hitam gitu Mm-mm. maksudnya, jadi kita oke transaksi gitu. Tapi qadarullah qadarullah kita memang harus lagi-lagi diberikan rezeki dalam bentuk lain dalam sama Allah gitu ya. Dan waktu itu Alhamdulillah. kita cuman dapet yang harusnya kita 17 malam di hotel Mm-mm. pelataran, kita cuma dapat 4 malam ya. 3 malam dulu. Oh iya 3 malam, habis itu Habis di-extend itu hanya 1 malam. kita protes-protes, usaha ikhtiar ke orangnya, diteleponin dan segala macam susah Mhm. gitu ya. Akhirnya dia kasih cek HCN baru. Cobain tuh ke resepsionis kata itu untuk sisanya dan ternyata pas dicek cuma 1 malam. Cuman 1 malam. Jadi total tuh kita cuma 4 4 malam. malam. Yang harusnya 2 kamar, dikasihnya cuma 1 kamar 1 kamar, heeh. selama 31 malam. Yang harusnya 2 kamar, 17 malam gitu ya. Iya, 2 kamar suite ya waktu itu Mm-mm. ya kita pesannya. Tapi dikasihnya cuma 1 kamar suite dan itu pun kasurnya double. Ya, Gitu. Masya Allah. Nah, terus dengan keadaan semua uang kita udah habis, bener-bener habis, Mm-mm. dan kita kondisinya lagi di sana, kita harus terusir dari hotel tersebut, sementara durasi tinggal kita itu masih berapa Masih malam lagi ada ya, masih sangat 13 lama gitu ya, malam. masih 13 malam, Dan kita nggak tahu mau kemana. dan kita nggak tahu mau kemana Tapi gitu ya. yang saya rasa ya ketika kita mendapatkan rezeki kayak gitu, bukan musibah ya, itu rezeki karena kita lagi di tanah haram, insya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita lagi di pusatnya, Hmm. ya udah langsung aja minta sama Minta yang sama punya gitu. Allah gitu, minta sama yang punya tanah ini gitu waktu itu tuh. Dan bener-bener itu maksudnya Kita blank nggak punya duit kita sama blank, nggak, sekali, mau kemana juga nggak iya, tahu. mau menghubungi saudara di Indonesia juga gimana, mereka nggak akan bisa mengusahakan apa-apa Mm-mm. juga gitu karena kita kondisinya lagi di sana gitu. Kalau kita mau ngejual sesuatu apapun kan harus kitanya gitu ya yang ada di Indonesia, tapi kita lagi di sana gitu. Jadi udah blank banget mau kemana, tapi alhamdulillah tuh tiba-tiba gitu ya Allah turunkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka dan Iya. tidak pernah dibayangkan sama sekali gitu. Mm-mm. Gitu. Alhamdulillah. Ada aja Alhamdulillahnya gitu. jalannya lah Ada aja intinya. gitu jalannya yang bener-bener kayak nggak kebayang banget, loh kok bisa ya dari sini gitu. Bener-bener udah blank banget tapi ternyata emang pertolongan Allah tuh di mana-mana dan sedekat itu pertolongan Allah dengan Iya. permasalahan yang sedang kita hadapi gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak kalau Force buat major ya itu. ya kalau buat saya tuh itu pengalaman yang wah ini beneran Allah nih. Ini kalau nggak Allah tuh nggak mungkin gitu. Nggak masuk logika banget soalnya. Uh-uh. Jalan keluar yang diberikan sama Allah tuh bener-bener di luar nalar gitu, nggak masuk logika. Tiba-tiba ada orang yang mau transaksi dengan kita dengan sesuatu yang nggak pernah kita jual gitu ya. Iya, iya, Nah iya. gitu, alhamdulillah gitu. Iya, Nah, jadi itu adalah sebuah sudut pandang bahwa keyakinan kita sama Allah itu bukan perkara check out, tapi duitnya nggak ada atau duitnya pas-pasan buat beli tiket doang. Tapi banyak kondisi-kondisi lain yang mungkin Allah siapkan buat kita gitu ya, untuk
memberikan rezeki itu rezeki sih, karena kita bisa sabar. Sabar adalah rezeki paling besar ya di sisi Allah dibandingkan yang lainnya, apalagi rezeki harta ya, karena harta adalah rezeki paling rendah gitu di sisi Allah, dan sabar itu balasannya tidak terbatas Iya, gitu. alhamdulillah. Terakhir nih Pak Mayung, Mm. ada pesan singkat nggak untuk penonton podcast Kuman Setia? Pendengar podcast Ketang. Ya, oke. Ini Oke. adalah sesi sebelum nanti di podcast ini akan kita bahas yang teknis-teknis ya. Akan ngebahas tentang umroh itu gimana, step by step-nya secara detail. Oh, sebelum itu kan kita bahas dulu dong enaknya umroh mandiri Oh apa. iya, betul. Akan ada sesi itu Kan dulu. kemarin udah pernah bahas tuh Nah, ya resiko-resiko umroh mandiri. Nah, kita biar Abis berimbang, ini ya, biar berimbang kita bahas juga sesi positifnya enaknya. gitu Nah, ya. pesannya mungkin ya, Pesan pesan terakhir untuk buat tema kali ini nih, tema tema yang tentang sekarang. keyakinan kita untuk check out terus, gitu ya. Gas check out Soalnya terus, ya. tuh Itu sih. jadi ininya ini ya, jadi slogannya alumni Kuman ya itu ya. Mm-mm. Alumni Kuman gas check out terus katanya. Wah, itu gimana tuh Iya. pesannya apa? Pesannya ya, bahwa hidup itu kan cuma sementara, dan tujuan hidup itu adalah untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena kita akan pulang kemana? Pulang ke negeri tempat asal kita, yaitu di akhirat, di surga. Jadi amal adalah suatu hal yang sangat berpengaruh atas ending kita akan di mana. Masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena ridho Allah. Tapi bagaimana Allah mau ridho kalau kita nggak punya amal, kalau kita nggak banyak amalnya. Jadi itulah motivasi kita. Kalau misalkan ada kesempatan untuk memperbanyak amal kita, itu sesuatu yang sangat layak untuk dikorbankan atas apa yang kita punya. Kita punya duit, korbanin berapa sih? Gak nyampe ngabisin semua yang kita punya kan, beli tiket sampai kita umroh, padahal di sana kita banyak banget pahala yang bisa kita dapetin. Intinya itu. Jadi ketika Allah ngasih nafas sama kita tahu tujuan kita mau kemana, ya itu adalah kesempatan yang harus selalu kita ambil gitu. Insya Allah, Allah pun akan memudahkan langkah itu. Karena apa? Karena kita tahu tujuannya, kita tahu niatnya, dan semua itu dilandasi dengan iman dan yakin bahwa Allah itu akan memudahkan urusan kita, akan nolong, dan juga ya Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik, jauh lebih baik. Lagi-lagi berhubungan dengan apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia ya, adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang harus kita putuskan dan kita ambil langkahnya ketika kita hidup adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, menuju ketaatan pada Allah gitu ya. Betul. Karena berapapun rupiah yang kita keluarkan tidak akan bisa membeli. Tadi kalau hitungan Pak Mayung kan sekali di sana berapa puluh tahun ya, yang itu kalau kita kejar pakai umur ya nggak akan kekejar gitu ya. Mudah-mudahan ibadah kita semua di sana tuh diterima sama Amin. Allah Nah, itu yang ya. penting. Nah, itu yang penting Syaratnya gitu buat ya. diterima yaitu kita harus ikhlas dan juga harus itiba. Ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah, dilandasi dengan iman kita kepada Allah, dan juga harus yang paling penting kedua adalah itiba, mengikuti sebagaimana Nabi beribadah. Iya. Kalau Nabi nggak nyontoin, ya ngapain kita ikutin? Karena nggak akan diterima. Supaya diterima, ikhlas dan itiba. Iya. Demikian podcast sore ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan insight baru gitu ya, mungkin insight secara rohani untuk teman-teman supaya makin bersemangat untuk gas check out terus. Ayo kita gas check out terus, kita rajin-rajin ya, kita cek-cek Skyscanner, jangan mau kalah sama sistem gitu ya. Kita harus bisa lebih pintar dari sistem bikinan manusia supaya harga tiketnya murah terus ya. Oke, kita berjumpa lagi dengan podcast berikutnya nanti di lain kesempatan. Oke. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum. Dadah.